Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali menjadikan isu ibu kota negara sebagai titik balik bila dirinya dan Mahfud MD adalah pasangan penerus program dari Presiden Joko Widodo. Di debat calon presiden, Ganjar pun menanyakan komitmen Capres nomor urut 1 Anies Baswedan terhadap pembangunan IKN. Di panggung debat perdana, Ganjar Pranowo terlihat ingin menunjukkan bila dirinya adalah bagian penerus program Presiden Joko Widodo. Ganjar seakan tak ingin turut bersaing menjaring suara di kolam sempit bersama Anies Baswedan dengan membiarkan Prabowo Subianto sendiri menangkap hati pecinta Jokowi. Ganjar pun memanfaatkan peluang itu saat diberi kesempatan bertanya ke pesaing Anies Baswedan. Ganjar tancap gas, menyenggol Anies soal pembangunan ibu kota Nusantara. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang terjadi, saya pengen dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Tapi sebagai satu-satunya capres pengusung perubahan, Anies tentu sudah menyiapkan jurus tangkisan. Anies seakan tak berhitung Jokowi efek yang bisa saja kian menggerus elektabilitasnya. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi, ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7%. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan di sini. Yang kedua, soal lingkungan hidup. Kalau yang pindah itu pemerintah, bisnis, keluarga masih tetap di sini, masih tetap ada masalah. Karena itu kami berpandangan, masalah yang di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun. Kemudian yang kedua, menambah taman yang dibangun, transportasi umum berbasis elektrik. Dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman, kota yang membuat kita bisa hidup dengan sehat. Itu terkait dengan Jakarta. Jadi, jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya kota tua. Ketika kota tua turun permukaan, mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas. Ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Lalu yang kedua, terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Ganjar pun terus memburu, bukankah IKN sudah diatur undang-undang? Mengapa Anies kontra? Sebab tujuan Jokowi membangun IKN adalah mulia, menyiapkan masa depan bangsa. Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan? Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap,
Tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Oke? Isu Ibu Kota Nusantara memang menjadi titik balik bagi Ganjar Mahfud untuk kembali menegaskan diri sebagai pasangan penerus pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Setelah berpekan-pekan memberondongkan peluru kritik ke Jokowi, Ganjar Mahfud seolah kini tersadar bila tiada untung dari strateginya itu karena justru menjadikan performa terpuruk versi lembaga survei. Ada pergeseran pemilih di kolam ceruk pemilih yang puas pada kinerja Jokowi, itu ada pergeseran penguatan dari sebelumnya ke Ganjar, bahkan 4 bulan yang lalu itu Ganjar masih tinggi dari segmentasi ini, kemudian cross 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu sudah lebih unggul Prabowo Gibran, dan sekarang makin menjauh di 47 ke Prabowo Gibran, kemudian hanya 30 ke Ganjar Mahfud. Ini salah satu menunjukkan faktor Jokowi itu mempengaruhi. Yang tidak puas itu menunjukkan bahwa kalau ternyata ketidakpuasannya itu tinggi, maka yang bisa tumbuh adalah elektabilitas Anies Baswedan. Itu satu. Yang kedua, itu bisa kami tanyakan juga meningkatnya siapa kandidat di antara 3 pasangan ini yang dianggap bisa melanjutkan pemimpinan Jokowi. Yang kedua adalah pertanyaan tentang yang bisa meneruskan program Jokowi hari ini dan seterusnya. Itu ada peningkatan. Jadi dianggap yang memiliki narasi keberlanjutan itu mengkristal ke pasangan Prabowo Gibran. Ya salah satunya faktor Gibran karena ada Jokowi Junior ini. Nah ini yang menyebabkan di kolam yang puas ini bergeser dari pemilih Ganjar ke pemilih Prabowo. Narasi melanjutkan program Jokowi kini pun kembali dirajut dengan bumbu menjadikan lebih baik dan cepat. Ya kami meyakini karena survei kan kita juga melihat ada operasi bansos, tetapi yang penting bagi Pak Ganjar dan Mahfud adalah bukan pada surveinya, tetapi bahwa berbagai upaya dilakukan oleh Pak Prabowo, tetapi hanya hasilnya 38%, artinya 62% publik menolak Pak Prabowo. Sehingga dalam situasional seperti ini ada opportunity yang sangat besar. Apalagi Pak Ganjar sudah melonsing KTP Sakti, di mana program untuk rakyat miskin, Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, BLT, Bansos nanti tidak akan salah sasaran. Semua akan diintegrasikan menjadi satu kartu KTP Sakti. Ini yang hal yang sangat positif. Dengan kualitas debat yang tadi akan semakin mendorong undecided voters untuk berpihak Pak Ganjar. Tetapi ada satu lagi, yaitu unspoken voters, pemilih yang kemarin menyembunyikan pemilihannya karena ada yang diintimidasi. Lantas, adakah hasil dari strategi ini? Apakah Ganjar bisa menyusul Prabowo dengan kembali bersaing berebut pemilih Jokowi? Lalu bagaimana nasib Anies yang kian terang menjadi suara oposisi yang selalu pedas menyentil kebijakan dan program pemerintahan Jokowi? Tim TV One mengabarkan.